Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, host tercinta Anda semua, Novel dan Gapri Putra. Kali ini kita akan kembali lagi di video yang pertama kali saya upload di sini, yaitu sesi membahas soal. Langsung aja, kali ini kita akan membahas soal-soal yang saya dapatkan di ujian kemarin, yaitu soal fisika, dimana ada mungkin sekitar 5 soal, dan terakhir itu yang ada cerita khususnya di saya, jadi ntar saya ceritakan sendiri, dimana soal-soal tersebut ini merupakan soal-soal yang berhubungan dengan energi listrik, dinamis statis, serta magnet ya, medan magnet. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini kita mempunyai sebuah rangkaian listrik yang dimana kita harus menghitung watt arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Langsung aja kita cari tahu apa saja yang ada di rangkaian listrik ini. Nah, di sini ada satu rangkaian yang cukup unik yang berbentuk seperti kelopak ini, dimana ini bisa menggunakan teori jembatan Wheatstone atau delta star. Cara mengetahuinya, kita mengkali silangkan R yang di sini atau resistor yang di sini kali silang dengan resistor yang di sini, kita kali silang dengan resistor yang di sini. Kita sebut saja yang itu R1. R1 nya kita dapat 4 ohm, R2 nya itu 2 ohm, R3 nya itu 1 ohm, R4 itu 2. Langsung aja kali silang di mana? Kali silangnya itu R1 dengan dikali silang dengan R3 sama dengan R2 kali silang dengan R4. R1 itu adalah 4 ohm dikali R3 itu adalah 1 ohm sama dengan R2 nya 2, R4 nya 2. Ini sama dengan 4, ini sama dengan 4. Angka hasil kali silang ini itu sama, yang dimana kita bisa menghilangkan resistor yang di tengah ini atau R yang 5 ohm ini. Jadi rangkaiannya nanti bakal berbentuk seperti ini. Oke. Ya, rangkaian bersemi. Yang di tengah bakal hilang. Di sini tadi 4 ohm, di sini 2 ohm, di sini 1, di sini 2, dan di sini 0,8. 0,8. Ini kita bisa jadikan rangkaian loop, dimana rangkaian loop ini berfungsi untuk mencari V arus listrik, kuat arus listrik ini, yaitu menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Sebelum itu kita harus ubah si resistor yang di sebelah sini atau rangkaian yang ini itu menjadi suatu kesatuan, yaitu R total. Cara menghitung R total yang di sini ada terbagi menjadi 2, yaitu resistor atau rangkaian seri yang atas, rangkaian seri bawah. Dan ini kalau kita gabungkan dia akan menjadi rangkaian paralel, dimana rangkaian seri atas yaitu rangkaian R seri 1 bertotal R1 bertotal 4 ditambah 2 sama dengan 0 ohm. Sedangkan RS2 itu 2 ditambah 1 ditambah 1. Nah, ini tambah 1 sama dengan 3 ohm.
Ini kita bisa jadikan RP, itu rumus RP atau rangkaian paralel, yaitu 1 per RP, dimana 1 per RS1 nya kita masukin yaitu 6, ditambah RS2 nya kita masukin 1 per 3. Bisa kita jadikan menjadi 1 ditambah 2, 1 ditambah disini ya, jadikan jadinya 1 tambah 2 per 6, itu 3 per 6, dimana RP kita balik jadinya 6 per 3, yaitu 2 ohm. Ini R total di rangkaian yang ketupat yang sebelah sini. Kita gambarkan ulang, berarti kita bisa gambarkan ulang si rangkaian tersebut menjadi seperti ini. Set. Nah, di mana di sini RP atau rangkaian paralel yang tadi telah kita hitung. Di sini yang R 0,8. Untuk I-nya itu kita ke arah ke atas. Jadi ini loopnya kita bisa gambarkan seperti ini. Ini keluar dari sini, masuk ke sini, masuk lagi ke GL arah negatif. Ini negatif, ini positif. Dimana hukum Kirchhoff kedua, yaitu resultan dari VGL ditambah resultan dari I dikali R sama dengan 0, dimana GGL nya kita tahu di sini 18, karena ini masuknya lewat minus, jadi kita tulis saja min 18 ditambah ini resultan I dikali R nya ada R12 RP yang telah kita dapat tadi, yaitu berapa? RP kita dapat 2 tambah yang 0,8 sama dengan 0. Kita pindah ruas sini, jadinya I 2 ditambah 8, 2,8 ditambah sama dengan min 18 pindah ruas menjadi 18. Jadi I atau arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini yaitu sama dengan 18 per 2,8, yaitu hasilnya adalah sebentar. Dengan 6,43 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini kita bisa mencarinya dengan menentukan apakah yang rangkaian ketupat ini itu dia menggunakan delta star atau menggunakan jembatan Wheatstone dengan cara mengkali silangnya terlebih dahulu antara R1 dan R3 dan R2 dikali dengan R4. Kalau hasilnya angkanya sama, yaitu hasil kali silangnya keduanya sama, kita bisa menghilangkan R yang di tengah ini. R5 ini kita bisa hilangkan, yaitu kita mendapatkan rangkaian baru seperti ini. Dengan rangkaian ini itu kita bisa hitung dengan cara yang atas menjadi seri, yang bawah juga seri. Kalau kita gabungkan jadi paralel, sama aja seperti ini. Set. Nah, ini satu. Nah, ini. Ini sama aja, ini sama kayak ini, sama kayak ini. Kita hitung dulu R total yang ada di rangkaian ini, yang atas ini adalah RP, hasil totalnya itu 2
di mana 2 ini bisa dijadikan seperti ini, di mana rangkaian atas ini adalah RP, yang rangkaian sampingnya itu adalah 0,8 ini R6 bilang aja, dimana ini sudah bisa menjadi suatu rangkaian yang menglooping atau yang terus berputar, dimana I nya menghadap ke atas, jadi benar keluar dari positif, masuk lagi arusnya kembali ke negatif, GGL yang negatif, jadi GGL nya itu min 18 ditambah semua I dikali total dari resistor atau total dari R, itu I dikali 2 dari RP dan 0,8 dari resistor yang ke-6, hasilnya itu 2,8 sama dengan ini 2,8 sama dengan 18. Ini bisa kita bagi langsung menjadi ini, dan ini hasil 6,43 ampere. Dan ini kita menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Sip. Ini hukum Kirchhoff kedua. Sip. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita mempunyai medan yaitu kawat lah, bisa dibilang ini flux kawat, dimana kawatnya ini terbagi menjadi 3, yaitu ada kawat lurus, kawat melingkar, dan kawat lurus lagi yang ke bawah, dimana masing-masing kawat ini dia mempunyai besar arus listrik, dimana I1 sama dengan 9 ampere, I2 sama dengan 15 ampere, dan I3 sama dengan 6 ampere. Jarak dari masing-masing I ke titik P itu adalah 6, berarti A yang di sini atau jaraknya ini 6, dimana 6 ini masih dalam bentuk cm, kita ubah ke bentuk meter, yaitu dikali 10, 6 dikali 10 minus 2 meter, ini biar menjadi meter. Tentukan total induksi medan magnetik yang dan arahnya pada titik P. Berarti kita harus menghitung yaitu B atau total induksi medan listrik B di titik P. Kita cek dulu di sini menggunakan sifat atau tangan kanan, medan magnet tangan kanan, sama yaitu untuk satu dulu, I1 nya kita ke atas, P nya itu ada di sebelah kanan, yaitu arah medan atau arah induksinya itu masuk, kita bisa lambangkan B1 itu masuk, kita gampangkan menjadi X. B2 nya kita hitung juga menggunakan aturan tangan kanan, B2 tangan kanan itu arahnya bulat gini, itu jempol kita itu masuk, artinya B2 juga masuk bidang. B3 nya kita I-nya ke bawah, P nya dari sebelah kiri, telapak tangan kita masuk ke bidang, berarti B3 nya juga masuk ke bidang. Berarti B totalnya bisa disimpulkan jadi B1 ditambah B2 tambah B3. Kita belum tahu nih masing-masing B pada kawat, kita cari dulu. Pertama kita mulai dari B1, rumusnya yaitu mu 0 dikali I1 karena kita B1 per 2 karena ini
namanya kawat lurus, kita pakainya 2 pi dikali A, yaitu mu0 itu adalah konstanta tetap di mana nilainya itu 4pi dikali 10 minus 7. I-nya kita masukin I1 yaitu 9 per 2pi. A-nya masih A-nya itu kita dapat dikali 6 10 minus 2. Kita bisa coret sisa 2, 9 sama 6 kita coret, ini jadi 3, ini jadi 2, ini jadi 3, 2 sama ini kita coret tidak habis. Totalnya B1 adalah 3 kali 10 minus 5 S. Untuk B1 total induksi di B1 sebentar benar-benar dikit Tesla. Kita lanjut menghitung B2. Itu sama rumusnya, sama deh. B2 kita masih menggunakan kawat yang lurus ke bawah, sama rumusnya yaitu mu0 dikali I2 per 2pi dikali A. Nah, dengan mu-nya kita masukin 4 kali 10 min 7, I2 nya yaitu 15 per 2pi kali 6 kali 10, gak muat. Nah, 6 kali 10 min 2. Oke, di sini kita bisa lakukan coretan pembagian langsung, dimana 2 di sini sama 4 di sini kita bisa bagi menjadi sisa 2. Di sini 6 sama 15 kita bisa bagi, mana 6 dibagi 3 itu 2, 15 bagi 3 itu 5, 2 sama 2 kita coret lagi, hasilnya jadi 5, yaitu B2 nya adalah 5 dikali 10 minus 5 Tesla. Kita hitung yang untuk B3 nya. Karena B3 di sini adalah kawat melingkar, kita menggunakan rumus yang berbeda, yaitu 3. Karena ini rumus melingkar atau kawat melingkar, kita menggunakan mu0 dikali I3 per, karena kita B3 jadi I3 per 2A, dimana di sini tidak ada pi-nya menghilang untuk di rumus yang kawat melingkar. Berarti di sini mu-nya tetap sama, yaitu 4pi dikali 10 min 7 dikali I3 nya masukin 6 per 2 dikali A nya masukin 6 kali 10 min 2. Sip. Kita bisa lakukan pencoretan lagi di sini. 4 dengan 2 menghasilkan 2. 6 sama 6 bisa kita coret. Jadi hasil dari B3 yaitu 2pi kali 10 min 5 Tesla. Dari sini kita dapat
dimana B1 nya itu berapa tadi kita dapat? 3 kali 10 min 5. B2 nya 5 kali 10 min 5. Ini min 5. Ini min 5. B3 nya dengan 2pi kali 10 min 5. Ditanya itu B total atau B pada P, dimana kita telah tahu di sini BP yaitu B1 BP sama dengan B1, yang dimana B1 itu langsung aja kita masukin angkanya. B1 itu adalah 3 dikali 10 min 5 ditambah B2 nya 5 kali 10 min 5 ditambah B3 nya 2pi kali 10 min 5. Ini bisa kita tambahin jadinya 8 kali 10 min 5 ditambah 2pi kali 10 min 5. Jawabannya. Ini 2 ini tidak bisa ditambahkan karena di sini ada pi-nya. Jadi medan magnet atau total induksi medan magnet yang terjadi di titik P itu besarnya adalah 8 kali 10 min 5 ditambah 2 pi kali 10 min 5 yang arahnya itu masuk ke bidang. Masuk ke dalam bidang. Yang tadi udah kita cek nih semuanya masuk ke dalam bidang. Masuk. Cakep Eko. Kita lanjut ke soal berikutnya. Let's go. Lanjut ke soal ketiga. Yang sini lumayan tricky. Dimana di sini tertulis terdapat 3 kawat sejajar pada gambar seperti ini. Yang satu ke bawah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah juga. Dengan jarak di sini ada 2 dan 3 cm antara kawat 1, kawat 2, kawat 3. Tentukan besar gaya Lorentz pada kawat ketiga. Di sini seperti yang saya dapatkan kemarin, untuk panjang kawatnya atau L pada soal ini itu adalah 24 cm. Kalau kita ubah menjadi meter yaitu 24 kali 10 min 2. Oke. Di sini kita telah ketahui di sini I-nya ada 12A ampere, I2-nya 9 ampere, I3-nya adalah 15 ampere. Tentukan besar gaya pada kawat ketiga, itu pada kawat yang ini. Di sini kita tinjau dulu untuk kawat gaya Lorentz I3 terhadap I1 itu adalah tolak menolak karena dia sejajar. Enggak nih, kalau sejajar seingat saya dia tarik menarik ya. Berarti gaya Lorentz dari I3 terhadap I1 itu adalah tarik menarik. Ini F31 terhadap I2 dia berbeda arah, jadi F nya tolak menolak. Ini F32. Ini bagus, ini jelek ya guys. Ini 3, ini 2. Sip. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan si F3 ini atau kawat ketiga ini dia memiliki 2 gaya
terhadap F31 yaitu tarik menarik, terhadap F2 itu tolak menolak. Jadi kita simpulkan aja yang kalau ke kanan ini positif, yang ke kiri ini negatif. Berarti F pada kawat ketiga itu adalah positif F32, sama aja 32 dikurang F31. Sip. Dari sini kita bisa menghitung masing-masing F dengan catatan ini semua yang milik Tuhan. Enggak. Oke. Gimana sih kita cara menghitung nilai F tersebut? Nilai F itu bisa kita hitung dengan rumus yang sama persis kayak soal yang hampir sama persis sama yang soal B ini. Caranya, untuk yang F32, rumusnya itu adalah mu0 dikali I3 dulu, dikali masukin I2, dikali panjang kawat atau L per, karena ini kawat terus, biasa kita pakainya 2pi dikali A. Langsung aja di sini dikurang untuk F31 nya, berarti kan mu0 betul I3 dikali I1, karena ini reaksi 1, ini reaksi 2, F3 terhadap 2, ini F3 terhadap 1, dikali panjang kawat L per 2pi dikali A. Untuk A dari 3 ke 1 itu sama dengan 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. Dari sini nih, set ini langsung aja. Cakep. Langsung aja di sini kita 5. Ada ada garis. Nah. Soalnya di sini ini 5. Kita masukin seperti biasa. mu0 itu adalah 4pi dikali I3 nya, masukin I3 itu 15, enggak, dikali 10 dulu, dikali 10 min 7, dikali 10 min 7, set asik, dikali I3 nya itu 15, di situ 15, I2 nya itu 9, dikali L nya itu 24 kali 10 min 2 per, kita hitung satu-satu aja deh berarti, karena tidak muat di sini ya. Kita hitung satu-satu di sebelah sini. Untuk F, ini panjang cuy, dan tulisan saya lumayan berantakan di sini. 4 kali 4pi kali 10 min 7 dikali 15 dikali 9 dikali 24 kali 10 min 2 per ya mati lagi guys, enggak aman, per di sini 2pi. Untuk A dari 3 ke 2 itu adalah 3 cm, berarti 3 dikali
10 min 2 untuk kita jadikan meter. Kita kurang. Kita kurang dengan 4 pi. Empat pi kali 10 min 7 itu maunya I3 nya kita masukin 15, satunya 12 kali 24 nomor ya. Oh nomor guys. Oh kita kecilin dulu tulisannya. Pi kali 10 min 7 dikali apa 15, I3 nya kita masukin 15, satunya 12 kali 24 kali 10 min 2 per 2 pi kali jarak dari I3 ke I1 yaitu 5 cm atau cm, yang artinya 5 kali 10 min 2 untuk dijadiin meter. Kita coret-coret bisa. Di sini 2 pi dengan 4 pi, sisa 2. Sini 15 kita bisa bagi dengan 3, itu sisa 5. Sebelah sini ini 10 min 2 juga kita bisa bagi 10 min 2. Di sini juga 2 pi, 4 pi, sisa 2. 5 sama 15 sisa 3. Belakang begini. Hai guys, ada bapak saya di sini guys. Lagi bikin video. Jadi guys, di sini langsung aja. Kaget aku lagi bikin video dateng dia. Oke, jadi langsung aja ini bisa kita kaliin ini min 10 min 10 min 2 min 10 min 2 juga bisa dicoret. Kita bisa jadikan di mana di sini totalnya 2 dikali 5, 2 dikali 5 berarti kok 3 nya jelek ya. Sorry. Nah 2 dikali 5 dikali 9 dikali 24 itu hasilnya adalah 2160. 10 min 7 kita turunin, 10 dikali 10 min 7 dikurang 2 dikali 3 dikali 12 dikali 24 ini kan 2 dikali 3 kali 12 dikali 24 itu hasilnya 1728 dikali 10 min 7. Langsung aja kita kurangin ini 2160 kita kurangin dengan 1728 yaitu hasilnya bisa kita dapatkan yaitu 432 dikali 10 minus 7 Newton. Inilah total atau gaya Lorentz pada F3 atau gaya Lorentz pada kawat ketiga. Saya rapikan dulu sebentar. Yaitu 432 Newton. Nah, ini tadi totalnya untuk B-nya itu Weber atau Weber asik. Enggak deh, Tesla ini. Itu Tesla yang di sini ampere bener. Sip. Jadi
Untuk mengetahui kita gaya Lorentz pada kawat ketiga ini, kita bisa kita tinjau dulu apakah F3 ini bereaksi dengan F1 nya gimana. Berarti ini tarik menarik, berarti kita ke arah kiri, F3 ke F2 nya itu ke kanan. Ini dimana kita bisa simpulkan berarti F32 positif dikurang F31 negatif. Oke, masukin rumusnya, ini pakai 2 karena reaksi 3 ke 2 ini reaksi 3 ke 1. Bagaimana? Set 1. Kita dapatkan ini, kita kalau ubah ke Cn menjadi M itu sama dengan dikali 10 minus 2, atau kalau kita biasa di tangga itu kita pakainya dibagi ya, 10 minus 2. Kalau di tangga kan kita bagi dengan 100, sama aja. Kita lanjut ke soal yang keempat. Let's go. Oke. Di sini ada soal keempat, yang dimana kita mempunyai rangkaian yang berbentuk bintik-bintik jerawat ini. Dimana kita tulis dulu yang diketahuinya. Pertama, yang diketahui dari rangkaian ini atau dari soal ini adalah panjang kawat, yaitu 40 cm. 40 cm, atau kita ubah menjadi meter, yaitu 40 dikali 10 minus 2. Oke, yang kita ketahui lagi yaitu medan magnet dalam rangkaian ini, yaitu B nya, ini kan L panjang kawat, B nya itu sama dengan 3,2 dikali 10 minus 4 Tesla. Meter, ini Tesla. Untuk kecepatannya ini, kawat digerakkan ke kiri dengan kecepatan atau V sama dengan 6 meter per second. Jika hambatan atau R, resistor pada rangkaian, yaitu R ini adalah R nya 0,06 ohm, tentukan A besar GGL induksi. Oke, kita jelaskan dulu, yang kita kerjakan dulu yang A atau GGL induksi. Dari rumus ini kita bisa mengkalikan si B, L, dan V dikali sin theta, dimana di rangkaian ini tuh dia bersudut 90 derajat. Nah, kawat terhadap ini itu tetanya 90 derajat, berarti sama dengan B nya kita masukin 3,2 kali 10 min 4, L nya kita masukin yaitu 40 kali 10 min 2, V nya kita masukin 6 sin 90 derajat. 90 derajat. 3,2 kali 10 min 4 dikali 40 dikali 10 min 2 dikali 6 sin 90 itu adalah dikali 1. Ini kalau kita kalikan semua, 32 dikali 40 dikali 6 itu hasilnya 768 kali 10. Minusnya ini min 4 ditambah min 2, min 6. Sip. Ini untuk GGL nya.
Yang kedua itu besar dan arus dana di antara kau dana. Besar dan arah arus listrik atau I pada rangkaian ini. Langsung aja kita kerjakan, yaitu B sama dengan kok B sama dengan ya tadi dong. Di sini B nya hilang. Nah, B nya soal yang B besar dan arah listrik berarti si I nya berapa? Kita bisa tahu dari rumus, yaitu VIR, atau di sini kita bisa ubah V nya jadi GGL dikali I dikali sama dengan I dikali R. Ini berarti I nya sama dengan GGL dibagi R, sama dengan GGL kita telah dapatkan, yaitu di sini GGL nya 7 ya bisa. Gara-gara jauh banget jadi agak susah nulisnya, guys. Itu 768 dikali 10 min 6 per R kita dapat tadi 0,6 ohm. 0,06 ohm. Kita bagi ini hasilnya, yaitu adalah kita mendapatkan 128 dikali 10 min 4. Cara gampangnya mudah. 768 dikali 10 min 6 per 0,6 ohm sama aja 6 dikali 10 min 2. Apa min 2? 1, 2. Nolnya mundur 2 kali, jadi kita menggunakan min 2. Kalau maju kan biasanya kita maju nih, nolnya 1, 2 itu plus. Kalau ini minus, di nolnya mundur. Sip. Balik deh. Ini cara gampangnya sama dengan 128. Berubah. Dengan 128 kali 10 min 4. Untuk besar dan arah arus listriknya, biasa kita menggunakan teorema tangan kanan, di mana jempol itu adalah V dan 4 jari ini itu adalah arah keluar atau masuknya si rangkaian. Karena di sini titik bukan X, berarti dia keluar. Berarti kita keluar. Arahnya telapak tangan. Ini kan V. Ininya masuk keluar sini. Arahnya telapak tangan kita itu arahnya ke atas. Jadi untuk I-nya arahnya ke atas. Waduh, gak ada tempat nih. Kita ya kecil-kecil dikit lah. Untuk yang C atau yang F, tentukan besar dan dana. Asik. Di antara kau dana, di antara kau dana, besar dan arah gaya Lorentz atau F. Kan I, ini GGL. Kita tentuin F nya. F nya di sini cukup lumayan panjang juga, jadi sepertinya kita akan hapus beberapa kayak di sini. Kita hapus dulu yang ini. Nah, iya sama aja sih, ini cara bedanya doang. Cara bedanya hapus. Jadi tadi kita pindahin ke atas. Ini arahnya ke atas. Kita cari yang F. Rumus F
itu adalah bil, B I L kali sin. Ini V ya. Set. Aduh, jadi aneh. Ini BL V. Ini BL, ini BL doang atau bil sin. Dimana B nya kita udah dapetin, yaitu 768 kali 10 min 6 sin theta ya. Sin theta nya ternyata tahu di sini adalah 90 derajat masih. Di sini 10 min 6 kalau seksa sendiri 10 min 6. Nah, dikali I nya kita udah dapat di sini, yaitu 128 kali 10 ampere. 128 kali 10 min 4 ampere dikali L nya itu adalah 40 kali 10 min 2 sin theta 91 sama aja dikali 1. Nah, dengan ini dikali ini itu kita mendapatkan hasil yang main besar, yaitu 16.384. 10 min 6 ditambah min 4 ditambah min 2 hasilnya adalah 10 min 6 ditambah min 4 itu bisa kita tulis menjadi kali 10 min 10. Ini 12 ya. Coba kita hitung dulu. Oke, salah. Kita salah masukin ini huruf. Ini bukan 700, ini GGL. B-nya itu ini. Nih B-nya adalah 3,2 kali 10 min 4. Nah, ini 10 min 4 juga. Ini hasilnya yaitu adalah apa ini? Meter. Asik. Ini adalah 16.384 min 4 min 8 tambah min 2 kali 10 min 10 Lorentz Newton. Arahnya I nya kan tadi udah ke atas nih, I kan udah ke atas yang tadi, set. Ini I nih kayak biasa, I nya ke atas, ininya keluar bidang ke kanan, berarti ini ke kanan. Ya, ini cukup lumayan rumit sih, karena ini adalah A, ini B, ini C. Jawabannya C. A, ini B, ini C. Terusnya agak miring-miring karena saya belum terbiasa menggunakan device baru ini. Jadi lanjut aja, kita langsung ke nomor yang ke-5. Let's go. Nah, fun fact-nya waktu itu pas ujian di soal nomor 5 ini saya tidak sadar, dan dimana akhirnya saya cuman berhenti di soal yang sini saja, tidak lanjut ke sini karena saya tidak tahu kalau ini soal bakal ada. Di sini langsung aja kita baca soalnya. Itu adalah rangkaian seri LRC atau resistor, induksi, ini induksi saya lupa nama itunya, sama kapasitor. Disuruh bukti hambatan, induksi, sama kapasitor. Kapasitasi dengan R, kita tahu di sini R ada 80 ohm. 80 ohm. L-nya 0,32, A dan C-nya
80 mikrofarad. Kalau diubah menjadi farad berarti 80 dikali 10 min 6 farad. Dihubungkan dengan sumber bolak-balik dengan tegangan, yaitu V sama dengan 120 sin 125 T volt, dimana ini itu adalah Vmax atau Fm, dan ini adalah omega atau kecepatan sudut. Tentukan reaksi induktif. Tulis dulu yang A itu adalah reaksi induktif. Reaksi induktif itu adalah reaksi atau X dari Cl atau XL, bukan kartu ya. XL adalah rumusnya itu adalah omega, saya kesel sendiri sama L buat kita ya, XL itu rumusnya adalah omega dikali Cl ini, yang dimana omeganya 125 dikali L nya 0,32. Setelah XL nya kita dapatkan di sini adalah 40 ohm. 40 ohm. Lanjut yang kedua yaitu yang B, kapasitif atau yang C, berarti XC sama dengan 1 per omega dikali C. Sedikit berbeda, di sini ada 1 per omeganya. Berarti kita masukin saja angkanya, set omeganya kita masukin yaitu 125 dikali 80 kali 10 min 6. Panjang nih. 10 min 6 set, kita panjangin. Ini satunya kita tengahin dulu OCD. Sorry, emang kurang gimana. Set. Lanjut, di sini kita bisa tulis hasilnya yaitu 1 per 125 dikali 80 adalah 10.000, atau kita bisa tulis yaitu 10 dikali 10 pangkat, kita tulis di sini ini dikali ini, kita tulis itu 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 6. Yang hasilnya adalah 1 per 10 pangkat 4 ditambah min 6 min 2. Kalau kita naikin menjadi 10 pangkat 2 yang artinya adalah 100 ohm. Untuk yang XC dan XL sudah kita ketahui. Kita ditanya lagi yaitu impedansi atau Z. Nomor Z di sini kita tulis saja. Untuk C cakep. C yaitu Z sama dengan akar dari Z juga akar saya. Set cakep. Ini apa sih begini? Akar dari R kuadrat tambah XL dikurang XC. Ada tanda tangan saya tiba-tiba. Set. Ohm XL dikurang
XC kuadrat. Nah, langsung saja di sini R-nya kita udah ketahui tadi di atas itu 80 ohm kuadrat ditambah XL-nya itu 40 dikurang 100 kuadrat sama dengan akar dari 80 kuadrat ditambah min 60 kuadrat sama dengan akar dari 6400 ditambah 3600 dengan akar jadi 6400 ditambah 3400 adalah 10.000 sama dengan akar dari 10.000 itu adalah 100 ohm. Untuk si Z nya atau impedensinya 100 ohm sama seperti XC. Kita lanjut ke yang D dan yang E. Yang D adalah arus efektif dan yang E adalah tegangan pada masing-masing. Oke, kita masuk ke yang D. Dimana kita ditanya adalah I efektif. Nah, I efektif itu rumusnya I efektif atau I maksimum? Harus efektif, I efektif. Rumusnya adalah IM dikali akar 2. Apa IF akar 2 ya? Bentar, kita cari tahu dulu. IF rumusnya adalah IP, iya kan? Benar. Kita cari dulu berarti IM. IM itu bisa kita dapat dari rumus Z. Jadi Z itu adalah VM mati. Nah, VM per IM. Nah, IM nya dengan VM per Z. Kita tahu jadi tadi VM nya yaitu 120 sama dengan 120 per Z nya kita dapat 100. Ini 120 ini gede banget. Per Z nya kita dapat 100 sama dengan 1,2. Untuk IM IF sama dengan berarti 1,2 per 2. Aduh, kenyang. 1,2 dikali akar 2 coba akar 2 dikali dibagi enggak gitu. Kita langsung aja sih di sini ya. 1,2 bagi akar 2. Hitungan desimalnya itu adalah 0,84 ampere. Ini kita bulatin dulu. Nah, pindahin aja nih terus itu sama dengan 0,8 4 ampere. Oke.
Yang terakhir itu adalah tegangan pada masing-masing komponen, yang dimana untuk tegangan pada masing-masing komponen itu kita jawab soal E. Masing-masing komponen berarti tegangan V pada R dulu itu adalah IM dikali R. Kemudian IM yang kita ketahui itu 1,2 dikali R nya itu adalah 80 sama dengan 96 volt. Lanjut ke V bis R L VL yaitu IM kali L sama dengan 1,2 dikali 40 sama dengan 48 volt. Yang terakhir adalah VC sama IM dikali C sama dengan 1,2 dikali 100 untuk C nya adalah 120 volt, dan ini adalah tegangan masing-masing pada komponen, yaitu adalah resistor, induktor isi sama kapasitor. Resistor, induktor sama kapasitor. Jadi sekian untuk membahas soal kali ini, dan yang sudah saya kisahkan yang nomor 5 ini saya baru lihat karena saya tidak memperhatikan soal ujian kemarin. Yang ini kita juga sudah jawab ABCD, yang C nya ABC, yang ini kita telah jawab, yaitu adalah totalnya adalah 432 kali 10 pangkat. Bentar, saya pusing ya. Oh enggak, gini. Ini aku susah. Nah, yang ini adalah 432 kali 10 pangkat min 7 Newton. Yang ini totalnya adalah B total atau total induksi total pada titik P, yaitu 8 kali 10 min 5 ditambah 2 pi kali 10 min 5 Tesla dengan arahnya yaitu masuk bidang semua. Dan yang ini adalah I total atau I yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 6,43 ampere. Sekian saja untuk pembahasan soal kali ini, yaitu udah cukup sekitar 1 jam kita membahas 5 soal. Cukup untuk saya mengeditnya, jadi lumayan lama. Sekian untuk video kali ini, saya Nafal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.